Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3, yaitu membuat translasi dari jam. Nah, di sini saya pakai library yang mana ada Glut, ada Math untuk matematikanya, ada IOStream untuk tampilan, dan ada string. Nah, di sini pertama mendefinisikan pi untuk rotasi yaitu 3,14, dan di sini ada variabel untuk translasi secara horizontal dan vertikal dan skala. Dan di sini ada sudut rotasinya dibuat 0 sudutnya. Dan di sini radiusnya itu 80 f. Nah, di sini untuk membuat jarum jam. Nah, untuk yang menit itu dibuat 65 dan di hour itu 45. Nah, di sini ada fungsi untuk menggambar lingkaran. Pertama mulai buat garis, dan di sini ada perulangan dibuat dari 0 sampai sudut 360 menggunakan kosin theta. Nah, di sini ada untuk menggambar jarum jam. Variabelnya ada panjang, ketebalan, angle sama warna. Nah, di sini nge-push matriksnya dulu, baru nge-rotate. Rotate-nya itu dari 0 sama 1, terus color-nya nanti pakai RGB dan dia dibuat tebal dan di pop matriksnya setelah udah digambar. Nah, selanjutnya untuk menampilkan angka pada jam. Di sini pakai diwarnain jadi putih. Terus di sini perulangan ngebuat angka itu 1 sampai 12. Terus nge-input data ke buffer yang tadi pakai library. Nah, di sini ada Glut bitmap karakter kalau misalkan ngasih inputan dari integer seperti angka. Nah, di sini ada function untuk menampilkan keseluruhan. Dia nge-push matriksnya lagi setelah di pop. Dan di sini untuk transformasi jam ada translate dari dan skala. Lalu di sini ada isi dari lingkarannya, mulai menggambar poligon, terus menggambar lingkaran dari 0 sampai sudut ke 360. Terus sini ada ngasih border dari lingkarannya, dan di sini tuh angka untuk menggambar angka. Terus ngambil titik tengah, dan di sini kalau jarum jam itu akan berwarna merah dan jarum menit akan berwarna biru. Terus di pop lagi matriksnya, baru ngebersihin yang udah digambar. Terus di sini ada menggunakan keyboard yang mana translasinya pakai WASD untuk gerak ke atas, kiri, kanan, dan bawah. Dan di sini skalanya itu menggunakan tanda plus dan minus. Kalau dia plus akan bertambah dan di minus akan berkurang. Sama halnya seperti translasi, kalau dia ke atas berarti plus, kalau ke bawah minus, kalau ke kiri minus, dan ke kanan plus. Terus ini rotasi untuk jarum jam, kalau dia R akan rotasi nambah ke kanan, dan untuk L akan rotasi ke kiri. Untuk jarum untuk jarum menitnya, T akan berada ke kanan dan Y akan ke kiri. Terus sini untuk ngereset, kalau misalkan ketik ISC bakal akan keluar dari programnya. Nah, di sini untuk inisialisasinya matrix mode untuk menampilkan projectnya, terus clear warna, terus akan nge-clear dari Glut ortonya. Terus di sini fungsi utamanya ngambil dari init display yang di sini itu ada double, RGB, dan depth, dan size-nya itu 700 kali 700, dan posisinya di 100 dan 50, itu yaitu di tengah, dengan window berjudul jam dinding interaktif.
Terus dia di sini akan mengambil dari function nampilin hasil dan akan menampilkan juga function dari tombol. Nah, untuk programnya, nah di sini kan berwarna putih untuk dari latar belakangnya. Terus kan di sini WASD. Kalau W dia akan naik ke atas, di ke kanan. Kalau di input A itu akan ke kiri, kalau S itu ke bawah. Nah, untuk skala, kalau misalkan ditekan plus dia jam akan membesar, dan kalau misalkan dipencet min akan tambah kecil. Nah, untuk rotasi jarum jam yang warna biru akan memencet R itu akan pin. Yang warna merah akan ke R itu akan ke kiri, dan L itu akan ke kanan. Dan untuk rotasi jarum menitnya, T itu akan ke kiri dan Y itu akan ke kanan. Nah, kalau misalkan dipencet escape dia akan keluar. Mungkin sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.